Hai hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang hebat. Jumpa lagi dengan Ibu Guru Nursumi. Apa kabar kalian di pagi hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Tetap semangat untuk belajar. Tahukah kalian bagaimana cara tumbuhan beradaptasi dan melindungi diri? Yuk simak penjelasan Ibu Guru berikut ya. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Tujuan makhluk hidup beradaptasi adalah bertahan hidup dan mempertahankan eksistensi spesiesnya di muka bumi. Adaptasi dilakukan agar makhluk hidup tetap bisa hidup walau lingkungannya berubah. Nah, anak-anakku yang hebat, berdasarkan habitatnya, tumbuhan dibagi menjadi 3 jenis ya. Ada tumbuhan hidrofit, ada tumbuhan higrofit, dan ada tumbuhan xerofit. 1. Hidrofit. Hidrofit adalah tumbuhan yang sebagian tubuhnya ada di permukaan air. Akarnya berada di air, memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun. Daunnya muncul ke permukaan air. Contoh tumbuhan hidrofit yaitu eceng gondok. Nah, anak-anakku yang hebat, bagaimana ya cara adaptasi eceng gondok? Cara adaptasi yang dilakukan oleh tumbuhan eceng gondok adalah batang yang berongga. Rongga pada batang berfungsi membuat tumbuhan eceng gondok dapat mengapung. Bentuk tubuh eceng gondok tersebut merupakan adaptasi morfologi. Akarnya lebat untuk menjaga keseimbangan agar tidak terbalik. Contoh tumbuhan hidrofit berikutnya, teratai. Bagaimana adaptasi teratai? Bunga teratai beradaptasi dengan lingkungannya menggunakan akar di bawah air, daun yang lebar untuk menyerap banyak cahaya matahari, dan batang berongga untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Daunnya berlapis lilin untuk mencegah daun membusuk karena selalu terkena air. Contoh tumbuhan hidrofit berikutnya, kangkung. Bagaimana ya kangkung menyesuaikan diri? Kangkung menyesuaikan diri dengan adanya rongga udara di batang dan daun. Dengan demikian, meski di dalam air, tumbuhan kangkung tetap dapat bernapas dan hidup. Untuk menjaga kelembaban dan mengurangi penguapan, batangnya berada di dalam tanah dan daunnya menggulung. Contoh tumbuhan hidrofit berikutnya, padi. Nah, bagaimana ya padi beradaptasi? Anak-anakku yang hebat, padi beradaptasi dengan cara menggulungkan daunnya saat udara panas untuk mengurangi penguapan. 2. Higrofit. Higrofit adalah tumbuhan yang tumbuh di daerah lembab. Tubuhnya terdiri dari bagian-bagian akar, batang, dan daun.
Batangnya pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Daunnya yang muda umumnya melingkar atau melengkung. Contoh tumbuhan higrofit yaitu pakis. Nah, bagaimana ya pakis beradaptasi? Pakis beradaptasi dengan cara menggulungkan daunnya untuk bertahan hidup. Contoh tumbuhan higrofit berikutnya, lumut. Bagaimana ya lumut beradaptasi? Dengan memiliki bentuk daun lebar dan relatif tipis untuk memperbesar atau memperbanyak penguapan, permukaan daun mempunyai stomata sehingga mempercepat proses penguapan, mempunyai lapisan berdinding tebal, tubuhnya diselubungi oleh kutikula lilin yang menolong tubuhnya menyimpan air. Contoh tumbuhan higrofit berikutnya ada keladi. Bagaimana ya keladi beradaptasi? Keladi mempunyai daun yang lebar dan tipis untuk mempercepat penguapan, mempunyai hidatoda di ujung daunnya. 3. Xerophyt. Xerophyt adalah tumbuhan yang hidup di daerah kering. Tumbuhan ini memiliki daun tebal, sempit, kadang-kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri, sisik, atau bahkan tidak mempunyai daun. Batangnya tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air. Akarnya panjang. Anak-anakku yang hebat, contoh tumbuhan xerophyt yaitu kaktus. Bagaimana ya kaktus beradaptasi? Kaktus beradaptasi dengan memiliki batang yang bisa menyimpan air. Sistem akar tersebar luas di tanah untuk menyerap air di area yang lebih besar. Daun yang berbentuk duri dan dilapisi lilin untuk mengurangi penguapan air dan menghalau pemangsa. Contoh tumbuhan xerophyt berikutnya ada buah naga. Nah, buah naga ini banyak dikonsumsi masyarakat ya, karena buah naga ini termaksud buah yang mengandung banyak vitamin, kemudian bisa mengobati berbagai macam penyakit. Bagaimana ya bentuk adaptasi buah naga? Buah naga beradaptasi dengan batang yang dapat menyimpan air di dalamnya. Akar buah naga juga terletak dangkal di dalam tanah, sehingga air cepat dapat dikumpulkan oleh akar begitu hujan turun. Contoh tumbuhan xerophyt berikutnya, lidah buaya. Nah, anak-anak, bukan lidahnya buaya ya, tapi lidah buaya. Gimana ya lidah buaya beradaptasi? Cara tumbuhan lidah buaya menyesuaikan diri yaitu memiliki daun tebal, menyimpan cadangan air sehingga dapat hidup di wilayah kering. Karena hidup di daerah yang kering, maka tumbuhan lidah buaya melakukan adaptasi yang memungkinkan mereka untuk menyimpan air di daunnya yang berdaging besar, di batangnya, ataupun di akarnya. Nah, anak-anakku yang hebat, selain cara tumbuhan beradaptasi,
tahukah kalian cara tumbuhan melindungi dirinya? Nah, simak penjelasan Bu Guru berikut ya. 1. Tumbuhan melindungi diri dengan duri. Beberapa tumbuhan melindungi diri dengan memanfaatkan duri yang ada pada batang, daun, ataupun buahnya. Hal ini dilakukan untuk melindungi dirinya dari pemangsa. Contoh tumbuhan yang melindungi diri dengan duri ada bunga mawar, ada durian, kaktus, salak, putri malu, rotan, dan bougainville. 2. Tumbuhan juga melindungi diri dengan bulu-bulu halus. Cara tumbuhan melindungi diri juga dengan memanfaatkan bulu atau rambut yang ada. Cara ini cukup ampuh mengusir predator karena tidak jarang bulu atau rambut tadi memicu reaksi gatal ketika terkena kulit. Nah, anak-anakku yang hebat, contoh tumbuhan yang melindungi diri dengan bulu-bulu halusnya itu ada pohon bambu dan buah rambutan. 3. Tumbuhan melindungi diri dengan cairan beracun. Nah, dengan racun yang ia miliki mampu menimbulkan efek jera kepada para predator atau pemangsa karena mampu menyebabkan keracunan hingga kematian. Anak-anak, ngeri juga ya kalau kita sampai memakan tumbuhan-tumbuhan yang melindungi diri dengan cairan beracun ya. Nah, jadi apa saja tumbuhan yang melindungi diri dengan cairan beracun? Nah, ada pohon jarak dan kecubung. Jadi perhatikan ya anak-anak, jangan sampai kalian bermain-main dengan pohon ini karena pohon ini memiliki racun ya. 4. Tumbuhan melindungi diri dengan bau. Dengan mengeluarkan bau menyengat, dengan itu para pemangsa akan merasa terganggu dengan aroma busuk yang ada sehingga memutuskan untuk pergi menjauh. Nah, contoh tumbuhan yang melindungi diri dengan bau yaitu bunga bangkai dan Rafflesia arnoldi. 5. Tumbuhan melindungi diri dengan getah. Beberapa kelompok tumbuhan menggunakan getahnya untuk melindungi diri. Cairan tersebut terasa lengket dan sangat pahit jika termakan. Contohnya ada nangka, ada kamboja. Nah, makanya anak-anak yang hebat, ketika kita mengupas buah nangka, getahnya itu kadang menempel di kulit kita ya. Nah, itu adalah cara nangka untuk melindungi dirinya, sehingga para pemangsa hewan-hewan buas tidak bisa memakannya karena dia memiliki getah. 6. Tumbuhan juga melindungi diri dengan cangkang.
Nah, cangkang keras berfungsi untuk melindungi dirinya agar tidak dimakan oleh hewan, pemakan biji atau tumbuhan, sehingga ia dapat berkecambah dan dapat meneruskan kehidupannya. Contoh tumbuhan yang melindungi diri dengan cangkang yaitu kelapa, biji mahoni, kelapa sawit. Nah, anak-anakku yang hebat, demikian penjelasan Bu Guru mengenai cara tumbuhan beradaptasi dan melindungi diri ya. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Ibu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku yang hebat. Salam semangat ya.